Jadi marketing sama sales ini banyak yang susah membedakan. Nah, betul. Iya. Makanya kalau kita misalkan ini ya di bank segala itu kan di kartu namanya marketing. Padahal dia cuma jualan. Iya. Nah, kalau marketing itu lebih ke konsep, analisa, kayak gitu-gitu. Iya. Ketemu lagi di channel kami NE Talk, masih bersama Nurdin dan Novi. Dan seperti biasa kita membahas tentang manajemen sumber daya manusia dan sekitarnya. Dan kita sekarang lagi asik-asik nih nyantai di pool set di Hotel Mercure Grand Wirama. Dan kita kedatangan tamu yang luar biasa. Apa di episode kali ini Pak Ferry Anglis Hartono, ya Pak ya? Ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Baik-baik, sehat. Nah, Pak Ferry ini bagi saya cukup spesial juga karena sebagai product group manager Pak ya, dari Jamu Ibu. PT Jamu Ibu Jaya. Dari PT Jamu Ibu Jaya. Nah, kita akan mengulik sih tentang profesi dari Pak Ferry ini. Saya nyebutnya biasanya jadi agak-agak aneh, Ferry. Versi Sunda saya. Versi Sunda. Oke, Pak Ferry, ya kan? Iya. Terkait dengan product group manager, itu apa sih Pak yang dikerjakan di sana Pak? Jadi gini, kalau product group manager itu kita bertanggung jawab atas kelangsungan satu produk. Ya. Cuman kebetulan yang saya pegang itu ada 3 kategori produk. Jadi kalau di Jamu Ibu ini ada 3 kategori produk besar. Yang pertama adalah jamu tradisional. Jamu tradisional itu jamu yang seduh. masih seduh, pahit ya. Outletnya masih di outlet tradisional. Nah, itu kira-kira kita punya kira-kira 120 item. Banyak Pak? Ya. Dan masih banyak ya? Dan masih ada itu yang tradisional, yang tradisional. Jadi itu sejak resep pertama ya. Sejak 1910. 1910. Nah, lalu kita punya kategori kedua. Kategori kedua itu adalah jamu ekstrak modern. Jadi bentuknya kapsul. Nah, itu yang ada di outlet-outlet apotek, toko obat gitu ya. Lalu di chain store ya kayak Senturi dan sebagainya. Ada ya di situ ya. Nah, lalu kita juga punya lagi kategori yang ketiga itu minuman kesehatan. Nah, itu umbrella brandnya kita kasih nama Ibu Natural Drinks. Nah, itu yang ada di outlet-outlet seperti supermarket. Jadi general trade lah ya. Yang sasetan itu? Iya, sasetan. Jadi jamu yang nggak pahit lah. Ya nggak pahit. Jamu yang manis ya. Jadi kandungannya ya jamu loh. Tapi tetap ada khasiatnya. Makanya kalau di saset kita ada klaimnya, misalkan temulawak untuk membantu menyehatkan organ hati dan sebagainya. Nah, kita bertanggung jawab atas kelangsungan 3 kategori produk itu. Nah, misalkan ada produk-produk yang baru kita mau luncurkan dari ketiga kategori itu, dari kita juga bisa mengajukan, lalu menganalisa pasar dan sebagainya. Jadi lebih ke marketingnya ya berarti ya Pak? Lebih ke marketing ya, kita under marketing memang. Iya. Jadi product group manager itu justru akhirnya ke marketingnya, bukan ke labnya ya? Bukan ke researchnya ya? Beda lagi. Kalau itu kan R&D ya. Jadi kalau di marketing itu kita punya beberapa beberapa departemen. Jadi yang pertama adalah product group, ya. Lalu yang kedua itu kita punya departemen marketing services. Nah, marketing services ini pengadaannya. Jadi kalau kita misalkan mendesain satu stiker atau poster atau kita bikin t-shirt, dia yang cari supplier, menyediakan. Lalu ada juga field promotion. Field promotion ini adalah yang biasanya bikin event ya. Ini bidangnya Pak Nurdin, event. Jadi kita event-event kita bikin sendiri. Kondisi kayak gini nggak enak ya disebut event itu ya. Lalu dia juga berlaku juga sebagai marketing intelijen. Iya, biasa. Jadi lihat kompetitor gitu ya. Lalu kondisi produk kita di lapangan dan sebagainya. Lalu ada juga departemen yang ya relatif masih baru di kita, itu ada public relation atau kehumasan ya kita.
Lagi baru di develop ya? PR itu baru ya, kira-kira beberapa tahun lah ya masih. Lalu ada juga yang online sales. Oh. Nah kebetulan dua ini juga sementara masih dititipkan di saya lah. Sementara. Untuk PR sama online sales ya? Iya. Oke. Pak Ferry, dalam karirnya Pak Ferry ya, hingga menjadi seorang produk grup ini, memulainya dari apa sih Pak? Apakah dari benar-benar, karena kan di marketing, apakah dari marketing dulu ataukah tidak harus atau seperti apa? Sebetulnya nggak harus ya. Jadi saya waktu itu mengawalinya sebetulnya sebagai salesman. Jadi ini adalah perusahaan ketiga, jadi awal salesman terus Iya. Lalu di sini saya mengawali dari salesman juga, salesman jamu ya, naik motor, bawa barang. Ya. Susah dulu ya? Pernah dulu. susah ternyata ya. Jadi naik motor bawa barang, kita spreading ya namanya. Jadi salesman itu ada beberapa macam, ada yang spreading, itu bawa barang langsung jual secara tunai. Lalu ada salesman yang canvassing atau van sales, itu bawa barang tapi mobil luar kota. Lalu ada yang taking order. Taking order itu cuma ngambil order aja, nanti barangnya dikirim. Biasanya brosur-brosur besar dan sebagainya. Nah dari situ, lalu memang saya sih sukanya itu seni ya Pak. Saya suka seni ya, saya suka gambar dan sebagainya. Lalu saya suka menganalisa ya kalau di lapangan dan sebagainya. Jadi akhirnya saya dipindah ke departemen marketing waktu itu. Waktu itu cuma pegang satu kategori produk, yaitu yang produk tradisional, produk jamu yang pahit itu. Yang seduhan itu ya. Waktu itu seperti itu. Lalu sambil waktu berjalan mulai ditambah dengan kategori produk yang lain. Yang modern ini ya? Yang modern, lalu yang Ibu Natural Drinks ya, lalu yang online sama PR. Kebetulan mungkin karena dilihat saya suka networking ya. Iya, dari profilnya kelihatan kok. Iya gitu ya. Seneng koncoan lah kayak Surabaya. Saya tadi first saya ketemu Pak Ferry langsung, ini orang marketing banget nih. Jadi ini sekalian pengenalan kepada adik-adik yang akan memulai karir, bahwa ini tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau kita mau berkarir di bidang marketing, ternyata ada bidang bidang-bidangnya, ada spesialis-spesialisnya kayak gitu ya. Jadi itu ada macam-macam tadi sudah dijelaskan, ada marketing services, kemudian ada produk promotion, lalu produk, PR, ada PR seperti itu. Dan ke online sekarang ya. Dan sekarang ke online. Dan juga yang tidak kalah pentingnya tadi itu, bahwa kalau kita memulai karir nih, jangan dilihat Pak Ferry sekarang. Dulu ternyata itu mulainya dari bawah, nggak susah lah, dia happy. Dia memulainya dari bawah, dari posisi salesman kayak gitu ya. Naik motor. Ibaratnya susah dulu kan, dulu nggak ada, tiba-tiba mak bedunduk istilahnya. Bedunduk gitu. Jadi seperti sekarang ini kan. Gitu. Jadi supaya buat semua juga tahu bahwa memulai karir itu nggak bisa instan gitu. Harus dimulai dari bawah. Dan sekarang berapa tahun Pak Ferry berkarir? Saya di sini hampir 25. Loh, hampir 25 tahun, tapi coba lihat masih muda kan ya, berkat jamu seduhnya tadi. Saya minum dulu ya, Bro. Oke. Lalu Pak Ferry, untuk bisa di profesi Bapak ini mesti sekolah apa dulu atau backgroundnya gimana gitu? Kalau mungkin dulu, buat yang lainnya juga supaya tahu. Ya, kalau lagi suka art kan tadi ceritanya kan? Ya, suka art itu sebetulnya dari SD Pak. Saya suka gambar dan sebagainya. Sebetulnya sekolahnya itu inginnya melanjutkan ke arsitek Pak. Tapi zaman dulu tahun 90-an itu kan meja gambar itu mahal banget. Akhirnya ya udah, akhirnya nggak jadi arsitek, akhirnya masuk ke manajemen. Dan itu saya jalani sambil kerja. Jadi paginya saya salesman, sore mandi di kantor, terus langsung sorenya kuliah. Jadi anak malam ya Pak ya? Saya anak malam, Batman lah termasuk Pak. Iya. Tapi bukan bad boy. Oke, setelah itu Pak, karir pertama ketika kuliah dulu di mana? Ketika kuliah saya semester 6 saya sudah di Jamu Ibu.
di grup ya. Di grup. Iya. Jadi belum jual jamu waktu itu. Saya sebagai salesman snack. Jadi kita dulu punya snack, Pak. Oh gitu. Punya pabrik snack. Mengandung jamu juga gitu nggak? Oh, enggak. Waktu itu beda-beda divisi. Jadi pabrik snack, Bukan lalu snack pahit ya. ya. Lalu snack itu kan barangnya gede, Ya. tapi harganya murah. Murah. Ya, Jadi akhirnya bisnis itu ditinggalkan. Diganti dengan permen. Kita punya permen Sativa Candy, mungkin pernah dengar ya. ya. Sativa Candy lah. Lalu setelah 98 itu karena krispon harga gula Iya. itu luar biasa. Iya. Akhirnya kita waktu itu permennya sachet juga punya. Iya. Herbal candy kita punya waktu itu. Oh, oke. Namanya Herbs Sativa Candy. Itu akhirnya tidak bisa bersaing, Pak. Ya, akhirnya karena tidak visible, akhirnya permen ini bisnis kita tinggalkan. Oh, di drop juga ya. Akhirnya saya dipindahkan ke jamu. Jamu. Jadi Klik ngeles sampai jamu. sekarang ya. 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 Jadi akhirnya bertahan sampai sekarang. Oke. Serunya, Pak, serunya di divisi Bapak ya sebagai seorang produk group. Ya. Itu apa sih, Pak? Serunya kita menghadapi sesuatu yang beda ya. Jadi banyak kasus beda dan Ya. sebagainya. Lalu kita interaksinya juga dengan banyak orang. Oke. Ya, jadi kalau di internal kita interaksinya dengan factory pasti, pabrik. Ya. Dengan orang-orang R&D, orang-orang produksi. Lalu di internal juga kita koordinasi dengan finance. Oke. Ya, Biasanya, pasti. Marketing sama finance itu kan Nah, biasanya divisi yang gini. saling menjaga ya, saling menjaga. Yang satu punya, Yang satu, habur-habur. yang satu satunya pengennya spend nabung, money. yang satu pengennya ngeluarin. gitu. Nah, Nah itu, jadi interaksinya seperti itu. Lalu juga dengan accounting dan sebagainya. Ya. Itu yang di internal. Nah, yang menarik lagi yang di luar sebenarnya. Yang di luar kita dengan advertising agency, ya, dengan supplier. Lalu karena saya suka networking, saya aktif di beberapa asosiasi. oh ya, misalnya ya, gitu. ya. Jadi itu yang menurut saya menariknya di situ ya, Seru ya, marketing. Jadi jadi- ada peluang-peluang baru, peluang-peluang kolaborasi dan sebagainya. Terutama di saat pandemi gini kan harus Iya. tetap Inovasi. bergerak Nah, tetap bergerak, dan inovasi Betul. dibutuhkan pada Betul. saat kondisi pandemi kan gitu dan loh. kolaborasi. Betul. Penting menurut saya. Nah ini kalau mungkin ada yang pengen tahu gitu, kira-kira kalau misalnya bahasa ininya itu, bahasa kerennya itu KPI gitu ya, dari Ya. jabatan ini tuh apa, sehingga oh kalau mau dinilai kinerjanya bagus ini harus apa gitu, sehingga Nah, KPI itu Key Performance Indicator ya. betul target kerjanya itu Target apa, kerjanya apa? outputnya apa, kayak gitu mungkin. Ya, memang agak abstrak ya, Iya. karena beda sama sales. Sales, Iya. prosesnya angka pasti. Ya, kalau sales kan angka. Ya, kalau di marketing ini selain angka, budget secara nasional, target secara nasional, itu juga dari brand awareness-nya juga. Oh, oke. Jadi seberapa banyak orang yang tahu produk kita dan sebagainya. Lalu produk Berarti kita sering adakan survei kalau gitu, Pak. survei Terkait sebetulnya. dengan brand awareness-nya itu kan. Iya, survei internal lah ya. Oh, oke. Jadi kayak UNA ya, usage and attitude. Kalau itu kita jalankan juga di tim kita sendiri. Jadi kita tidak outsource, kita jalankan sendiri. Oh. Ya kira-kira seperti itu. Kalau marketing memang agak abstrak Iya, ya. iya. Terus Selain itu? pengembangannya kemana dan sebagainya. Jadi wilayah mana yang akhirnya Iya. meluas pasarnya, Iya. kayak gitu ya. Nah, ini juga jadi pengetahuan ya buat adik-adik supaya ngerti nih, ini pekerjaan yang kelihatannya abstrak gitu, tetapi Tukang tetap ngabisin bisa. duit marketing. Enggak juga lah. Ya, jadi ini juga bidang yang menarik karena bagi yang suka interaksi dengan orang bisa jadi Iya, iya. pilihan Ya. untuk berkarir. Ya, selain jadi marketing sama sales ini banyak yang susah membedakan. Nah, betul. Iya. Betul. Makanya kalau kita misalkan ini ya di bank segala itu kan dikatakan namanya marketing. Marketing. Padahal dia cuma jualan. Iya. Nah, kalau marketing itu lebih ke konsep, analisa, Iya. kayak gitu-gitu. Betul. Nah, bedanya apa? Yang paling mendasar sales sama marketing. Ini supaya teman-teman juga mengetahui bahwa kalau sales itu lebih banyak komunikasinya sama outlet dan lebih banyak konsentrasi ke selling in. Iya, Jadi iya. gimana caranya supaya produk itu masuk ke toko. Tapi kalau marketing itu komunikasinya lebih ke konsumen.
Jadi gimana caranya supaya produk itu keluar dari toko? Termasuk menganalisa behavior dari konsumen nggak, Pak? Iya, itu salah satu. Pasti kan? Ya. Jadi sebetulnya ada divisi market research. Tapi karena kita bukan perusahaan yang besar sekali, jadi besar akhirnya lah Jamu Ibu. enggak, bukan besar sekali, Pak. Biasa saja. Merendahkan diri, meninggikan mutu nih Pak Tapi Beri. kalau sudah lama, iya. Ya. Iya. Nah, itu market research itu akhirnya kita riset sendiri. Nah, itu ada di bawah Departemen PR. Oh, Jadi berarti PR tetap itu di tempat ada, Bapak iya, juga di ya? bawahnya Pak Iya, Beri ya. market research, lalu secara kecil-kecilan ya. Iya. Lalu dia juga ada media digital. Jadi marketing digital marketing ya, sama online. Kayak gitu. Kalau mau diibaratkan tentara, sales itu angkatan darat. Jadi dia lebih mengetahui wilayah ya, secara detail. Tapi kalau marketing dia angkatan udara. Jadi dia dari atas ya, overview-nya, mapping gitu ya. Kayak gitu lah. Jadi marketing and sales ini ya memang harus saling bekerja sama. Iya, harus support gitu kan. Oke. Nah, tantangan waktu dulu awal mengembangkan karir ini apa Pak? Kan pernah di sales kan berarti ya? Pernah di tadi yang sales tadi, sekarang di marketingnya gitu. Tantangannya apa ya? Ditolak orang. Oh iya, kalau di sales kan pasti ditolak ya, sering ditolak. Sering lah pasti ya. Iya, sangat sering ditolak orang. Saya juga pernah jadi sales kok. Ah itu, apalagi kita jualnya tunai. Iya. Dan waktu itu kebetulan produk yang dibebankan itu adalah produk-produk yang baru. Jadi saya pernah pegang itu produk bedak dingin. tabur. Oh. Bedak untuk menghilangkan bau badan. Oh, Nah, ada. itu kita punya. Kayak gitu-gitu. Jadi produk baru kan agak susah Pak. Kita sampling juga sendiri dan sebagainya. Lalu bikin display sendiri. Karena waktu itu Jamu Ibu belum punya divisi marketing ya. Jadi pada saat tahun 2000 itu sudah mulai dibentuk divisi itu. Akhirnya saya juga dimasukin situ. Ada beberapa tim. Sekarang tim kita sudah banyak. Pak, selama di marketing ini kan, pasti kan setiap tahun tuh ada perbedaan terkait dengan behavior tadi itu kan? Ya. Nah, kira-kira marketing yang dulu sama sekarang bedanya apa sih Pak? Waktu zaman normal ke zaman yang new normal. Gitu. Jadi memang gini, kalau konsumen di jamu ini agak unik. Jadi makanya kita selalu berusaha membuat produk kita itu relevan di pasar supaya kita tidak terkena disruption. Kalau kita sudah tidak relevan, pasti kena disruption. Nah, supaya tetap relevan, kita harus mau berubah. Makanya kenapa? Jadi memang lucunya gini, di Jamu Ibu itu bukan lucu ya sebetulnya ya. Menarik ya. Menariknya itu gini, setiap generasi itu punya legacy sendiri-sendiri. Jadi generasi pertama itu founder, itu yang menciptakan resepnya. Lalu generasi kedua itu dia punya inovasi. Dulu kemasan jamu kan pakai kertas. Kalau pakai kertas expired nggak bisa panjang. Kalau expired nggak bisa panjang, distribusi nggak bisa meluas. Retur banyak. Akhirnya generasi kedua ini merubah bungkus yang kertas itu menjadi aluminium foil. Nah, dengan aluminium foil, expired date-nya bisa 4 tahun, sehingga distribusi bisa panjang. Returnya bisa sedikit. Ya. Returnya bisa lebih sedikit. Nah, itu salah satu legasinya. Lalu generasi ketiga. Ini ketiga ya? Sekarang keempat. Sekarang keempat. Iya. Luar biasa ya. Keempat. Generasi keempat loh sudah. Nah, yang ketiga ini mulai berpikir bahwa kalau jamu itu modelnya seperti ini, serbo dan sebagainya, maka dia akan dipersepsi sebagai produk yang tradisional kuno. Akhirnya generasi ketiga ini menciptakan kapsul ekstrak modern supaya apa? Supaya jamu bisa diterima di apotek, toko obat dan lain-lain. Dan meminumnya lebih simpel kan, lebih praktis gitu loh. Dan zat aktifnya lebih kuat karena ekstrak kan. Oh iya. Nah, lalu yang generasi keempat itu juga inovasinya adalah membuat jamu ini bisa diterima di lifestyle. Karena kalau jamu hanya dipersepsi sebagai
obat tradisional dan sebagainya yang ada di apotek dan sebagainya, maka pasarnya nggak bisa luas. Nggak bisa ke anak-anak kekinian ya? Iya, jadi analoginya itu dari kopi lah untuk. Ya. Nah, mungkin kalau 20-30 tahun yang lalu waktu kita SMA, Pak, minum kopi pasti dibully sama teman-teman. Iya. Karena minuman orang tua minuman dan sebagainya gitu. Nah, karena sekarang kopi, apalagi masih ada letaknya tuh kan. Padahal itu yang enak. Nah, sekarang kopi itu kan sudah mulai masuk ke lifestyle kan. Ya. Dan banyak mereknya ya. Di kafe dan sebagainya. Akhirnya ngopi itu menjadi satu kebutuhan baru ya. Dan keren lah, istilahnya anak-anak milenial. Dipersepsikan modern. Betul. Sama juga dengan batik. Ya. Batik juga sama. Kebetulan kami bertiga batikan semua ini. Batik. Nggak sengaja loh ya. Nah, itu juga sama. Kita kalau 20 tahun yang lalu lah pakai batik kuno. Pasti dibully. Kayak bapak-bapak. Nah, kayak mama. Mau ke kondangan dan sebagainya. Sekarang batik sudah lifestyle. Nah, jamu kita upayakan ke situ. Itu generasi keempat yang merubah itu. Akhirnya kita bikin kafe, bikin food di mall-mall. Supaya jamu bisa diterima oleh anak-anak. Udah. Saya sering minum tamarinnya itu. Oh, di mana, Pak? Iya, di salah satu outlet di mall itu. Mau nyebut mallnya juga nggak enak. Yang pasti saya suka ya terkait dengan minum-minuman seperti itu kan. Ya tadi saya langsung sebut tamarinnya itu. Dan kunyit asem. Dan ada hijaunya apa itu, Pak? Green tamarin. Hijaunya itu sayur pokcai ya. Nah, jadi pokcai itu asli kan gitu. Saya lihat itu kan. Jadi pokcai asli itu dicampur sama tamarinnya itu kan. Terus di blend kan. Wah, apal saya. Habis ini saya Nah, sekarang jamu mulai luar biasa setelah pandemi ini. Di masa pandemi lah ya. Itu jamu mulai dicari sampai empon-empon aja jahe waktu itu 100.000 per kilo. Sampai langka ya. Jadi bukan hanya masker yang langka, empon-empon pun langka saat itu. Nah, jadi sebelumnya itu orang nggak terlalu peduli, anak-anak milenial tidak terlalu peduli dengan jamu. Sekarang mereka peduli. Karena anak-anak milenial nggak kayak kita dulu, Pak. Kita dulu 20 tahun yang lalu ya. Ngeprok jahe sendiri. Jadi dan mereka lebih concern terhadap kesehatan, Pak, anak milenial. Iya, sekarang itu kan lifestyle-nya sehat sekarang kan. Mereka nge-gym, lari, sepedaan. Nah, sepeda itu salah satu bisnis yang luar biasa karena naiknya ratusan persen. Betul, lagi booming sekarang ini. Ya itu. Jadi diikuti juga dengan kesehatan yang lainnya seperti minuman akhirnya kan gitu. Sekarang makin banyak jamu-jamu yang online itu juga banyak kan yang jualan jamu-jamu yang rasanya sudah enak. Lalu kafe-kafe jamu juga mulai banyak. Berarti mengikuti behavior itu ya terkait dengan perkembangan itu. Nah, itu serunya marketing tuh karena selalu mengamati perkembangan terkait dengan behaviornya masyarakat dan sebagainya, selalu mengikuti tren yang ada gitu kan, supaya produknya tetap relevan dan luar biasa dan luar biasa sampai generasi keempat ya. Ferry, ini syarat untuk bisa sukses di pekerjaan yang sales ataupun marketing itu apa ini? Yang harus dimiliki oleh seseorang. Kalau mungkin berlaku untuk semua pekerjaan ya. Karena kalau saya lihat milenial sekarang itu orangnya nggak sabar. Jadi pengennya cepat, pengennya instan dan sebagainya. Jadi butuh ketangguhan, resilience kayak gitu ya. Mungkin kalau saya sih singkat 3P, Pak. 3P itu yang pertama itu passion itu sabar ya. Passion. Lalu persisten itu gigih. Ya, dan konsistensi ya. Betul. Dan yang terakhir itu harus punya passion. Passion itu gairah. Jadi passionnya ada dua, passion yang sabar sama passion gairah. Passion sama passion. Jadi ada gairah ke sana. Jadi kalau kita kerja itu misalkan sudah tidak bergairah, biasanya kita bisa lihat minggu sore itu ada yang statusnya I hate Monday dan sebagainya. Itu mestinya harus pindah kerja. Harus pindah kerja. Jadi mejanya harus digeser berarti ya. Kalau saya liburan lama malah pusing. Hati-hati loh ya. Kalau Anda nyetatus I hate Monday ya. Jadi harus suka terhadap profesinya, lalu harus suka dengan produknya. Nah, kebetulan sampai saat ini saya masih suka dengan profesi marketing. Lalu saya suka dengan produknya karena apa? Karena produk jamu itu
salah satu produk juga untuk menolong orang. Ya, untuk sehat ya. Untuk kesehatan, jadi menolong orang. Jadi mestinya kalau kita handle tangani dengan baik, ya, itu pasti akan berlanjut terus. Sih. Jadi itu sih 3P itu harus dimiliki ketika Anda harus menjadi profesi apapun itu sebenarnya. Apapun menurut saya. Ya, jadi mulai dari passion, kemudian persistence, sampai passion yang gairah tadi kan. Dan jangan sampai Anda ketika weekend atau minggu sore jelang malam mau tidur ahit mandi, itu kesalahan. Apalagi di status ya. Apalagi di status. Lalu yang baca atasannya. Yang baca. Besoknya Seninnya meja Anda pindah, rasain lo. Kalian tadi kan Pak Peri ini bercerita tentang sebuah bidang industri yang sekarang lagi booming yang kita pernah bahas di minggu sebelumnya gitu ya. Jadi di situasi yang sekarang di new normal ada bidang-bidang atau industri-industri yang malah jatuh dan ini ada yang rise gitu. Nah, termasuk industri kesehatan ya, yang kita bahas di episode kedua ya kalau nggak salah itu ya. Nah, jadi ini yang lagi rise, industri kesehatan ini salah satu dari jamu ini, dan tidak lekang oleh zaman sejak 1910 sampai sekarang tetap eksis jamu ibu. Dan yang patut ditiru dari Pak Peri ini adalah ini tadi bahwa penghayatan integritasnya. Penghayatan terhadap pekerjaan ya. Integritasnya luar biasa sekali gitu kan. Luar biasa pasti. Terus menghayati pekerjaan artinya itu menyadari kan gini, ada orang yang mungkin kan sempat mengalami di mana jamu itu dianggap kuno gitu ya. Dan Pak Peri tetap menjalaninya dengan tekun, dengan persisten tadi itu ya. Dan ketika sekarang ini justru menjadi sebuah industri yang booming bukan hanya situasinya tetapi karena memang produk-produknya juga di-develop seperti itu sehingga lebih modern jadinya. Jadi jadi suatu lifestyle sendiri ya kan. Ada kafenya ya kan. Kemudian di mall-mall beberapa konten juga ada dan online dan kemasannya pun juga sekarang lebih modern juga sesuai dengan kebutuhan anak-anak sekarang ini ya Pak Peri ya. Kalau untuk anak pemula yang mau berkarir di sana kira-kira mereka butuh apa lagi Pak tadi? Maksudnya untuk di profesi marketing dan sales ya. Untuk profesi marketing dan sales. Tadi Bapak yang suka hobi gambar tadi akhirnya kepake di mana Pak? Di marketing. Di sketch, untuk sketch kemasan, poster dan sebagainya. Konsep lah ya. Konsep desain. Nanti dikasihkan visual butik, graphic designer ya. Seperti saya lagi ya Pak ya. Kalau ini desain motif ini ini konsep aja. Ini konsepnya, tapi nanti kita serahkan ke itu juga dari visual butik ya. Jadi ini kita kan jamu ibu cap 2 nyonya. Nah, ini ada 2 nyonya. Lalu ini ada terdiri dari 9 tanaman obat dan 9 motif batik. Jadi ada kawung, ada mega mendung dan sebagainya. Kita jadikan satu digabung jadi satu ya. Satu rangkaian jadi satu motif. Keren. Oke. Pak Peri ya kan. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Pak Peri, banyak hal sekali yang bisa dipelajarin di sini ya kan. Mulai dari 3P-nya tadi sampai kemudian menjalani pekerjaan mulai dari nol hingga sukses seperti sekarang ini, dan berharap sih Pak Peri terus karirnya oke terus ya Pak Peri ya. Amin. Itu NN Talk kali ini membahas tentang profesi seorang product group manager dari Jamu Ibu. Sukses terus Pak Peri ya dan Jamu Ibunya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dan untuk NN Talk terima kasih juga. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya NN Talk.